Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya memimpinnya secara langsung karena kita berharap dapat menggunakan waktu lebih banyak untuk kita dapat belajar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Pada hari Minggu saya berjanji bahwa kita akan sama-sama menikmati firman dengan topik yang saya sudah rencanakan dalam doa, yaitu bagaimana menjadi pendengar firman yang akurat. Menjadi pendengar firman yang akurat itu penting dalam rangka kita mengalami clean up, mengalami pembersihan oleh firman Tuhan. Jadi kita di clean out, clean off, clean up and clean away. Bagian-bagian dalam dari hidup kita, bagian-bagian luar dari hidup kita, bahkan seluruh bagian dari kamar-kamar hati kita, bahkan dari bagian-bagian momen tertentu di mana kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, kita bisa dibersihkan melalui firman yang kita dengar. Nah, dalam rangka supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, dalam rangka kita menjadi manusia dewasa, manusia roh yang dewasa, dalam rangka kita menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan, maka kita harus selalu dibersihkan, selalu di-cleansing oleh firman dan roh. Nah, pada hari ini, pada variabel mendengar firman, kita akan sejauh mana Tuhan bawa, kita akan masuk untuk kita meneliti kembali, mempelajari kembali, untuk mengulangi kembali apa yang kita sudah tahu melalui topik menjadi pendengar firman yang akurat. Dalam pembacaan awal Ulangan 28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca ayat ini, Ulangan 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau pada hari ini mendengarkan dengan baik, atau dengan baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukannya dengan setia. Kita sudah pernah belajar tentang ayat ini, bahwa untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan pada saat mendengar firman, di sana ada 4 variabel, yaitu bagaimana kita mendengar, kemudian bagaimana kita mendengar baik, ketiga bagaimana kita melakukan, dan bagaimana kita melakukannya dengan setia. Mendengar baik, melakukan, dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan yang saya sering dengarkan, bahkan kita juga alami sehari-hari, yaitu bagaimana saya bisa menjadi pelaku firman? Bagaimana saya bisa menjadi bukan pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman? Nah, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita banyak menemukan bahwa bukan hanya jemaat, bahkan hamba Tuhan pun mengalami kebingungan. Mengapa saya tidak mampu? Mengapa saya tidak bisa? Mengapa kita tidak dapat? Atau mengapa kita mengalami kesulitan? Dalam sesi kita kali ini, saya rindu sekali oleh Roh Kudus kita memahami bahwa jarak antara mendengar dengan melakukan, dari antara dua hal besar ini, ada sesuatu yang harus terjadi di antara keduanya. Sesuatu itu yang akan saya jelaskan nanti dalam perjalanan pelayanan ini.
dalam perjalanan pelayanan firman kali ini. Nah, kalau saya melihat dalam Ulangan 28 ayat 1 ini, mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik, kalau saudara punya terjemahan bahasa Inggris, ada terjemahan Amplified Bible, ada terjemahan yang umum King James Version, dan ada terjemahan Message. Terjemahan-terjemahan itu dari kata Ibrani syama. Kata syama digunakan dalam versi King James Version, if thou shalt hearken diligently. Jika engkau mendengarkan perintah-perintah ini dengan bijaksana, dengan baik, dengan lebih smart lagi, dan pada Amplified Bible, if you diligently listen to and obey. Jadi kata yang digunakan di sini, kata syama, itu diartikan ke dalam bahasa Inggris listen, atau tulisannya listen. Listen, bukan hear. Hear artinya mendengar, sama seperti saudara mendengar petasan, semua terdengar, tetapi petasan yang model apa, yang siapa punya, yang dibunyikan dari arah mana, ya ini merupakan satu hal yang perlu kita telisik baik-baik, bahwa kita mendengar banyak hal, tetapi kita belum tentu fokus pada satu suara. Jadi kalau kata hear menunjuk bahwa terdengar ada suara, tetapi kata listen berarti kita ada fokus kepada siapa yang bicara, kepada apa yang diucapkan, dan kepada tujuan mengapa ia mengucapkan. Jadi bahasa Inggris kata listen itu berarti to give attention to someone or something in order to hear him. Jadi kita mendengarkan atau kita memberikan perhatian kepada seseorang atau pada sesuatu dalam perintah untuk mendengarkan dia. Listen to me. Jadi Tuhan sedang berbicara pada Ulangan 28, dengar saya, tapi bukan dengar seperti kita mendengar guntur. Kita mendengarkan petir, asal ada terdengar, ada bunyi sirene, tapi kita tidak fokus ini dari mobil siapa, pesannya apa, untuk siapa, mengapa kita harus lakukan. Jadi mendengar ini, kalau kita kaitkan dengan mendengar firman, ada beberapa kali kita mendengar firman, tetapi oleh karena kita tidak mendengar dengan cara yang baik atau listen, kita hanya sekedar hear, kita tahu ada firman yang sedang disampaikan. Kita dengar ada gembala yang sedang berkhotbah. Kita dengar di ibadah ada firman yang sedang disampaikan. Tapi bukan itu persoalan. Persoalannya adalah apakah kita fokus mendengar? Apakah kita memberi perhatian khusus? Ya, to give special attention. Apakah kita ada taruh perhatian khusus kepada firman? Ini yang membedakan antara mendengar biasa dengan mendengar yang fokus. Katakan mendengar fokus. Firman dalam rangka supaya kita mengalami proses pembersihan, cleansing, clean up, dan dalam rangka supaya hidup kita mengalami mujizat, mengalami berkat, dan sekian banyak janji-janji Tuhan, maka kita tidak boleh mendengar dengan kualitas hear, ya. Hear dalam arti mendengar umum, hanya mendengar ada suara, tapi isi dari suara itu apa kita tidak tahu. Kita hanya mendengar ada bunyi, tapi kita tidak tahu kata yang dibalik bunyi itu kata apa dan maknanya apa. Jadi kata Ibrani yang digunakan dalam Ulangan 28 adalah kata syama, S-Y-A-M-A, syama, atau shema. Kata ini berarti listen, bukan sekedar mendengar. Jadi ini mendengar yang ada satu variabel di situ, ada attention, ya. Kayak orang di Perjanjian Baru, mereka bertekun, ya. Mereka bertekun. Kata bertekun itu bertekun
mendengar firman di Kisah Para Rasul, berarti mereka to give a constant attention to a thing. Jadi to give a constant attention, kita memberi perhatian yang sifatnya menetap. Tidak belok kanan, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Tidak mendengar ini sekaligus mendengar yang lain. Jadi give a constant attention. Satu perhatian yang kita berikan dalam hal mendengar yang terarah, yang sifatnya konsisten, ya, tidak berubah-ubah. Dan inilah merupakan faktor yang perlu kita tahu sebagai hamba Tuhan dan sebagai jemaat. Bahwa sekian lama kita dengar firman, sekian tahun kita dengar khotbah, sekian banyak ibadah kita hadir, sekian banyak pengkhotbah berbicara di depan kita. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang kita taruh perhatian? Berapa banyak yang kita arahkan perhatian kita? Berapa banyak yang kita arahkan fokus kita? Fokus mendengar firman, inilah yang membuat perbedaan. Jika saya fokus mendengar firman, saya akan mengalami sesuatu. Sudah boleh ketik di situ. Jika saya fokus mendengar firman, saya akan mengalami sesuatu. Amin. Jika saya fokus mendengar firman, saya akan mengalami sesuatu. Yes. Boleh ini diingat, ya, bahwa tingkat respon kita menentukan tingkat berkat. Ini saya sudah ulang berkali-kali. Jadi ketika saya mendengar firman dengan cara fokus, maka saya akan mendapat sesuatu. Amin. Sesuatu itu ada banyak yang bisa diuraikan di sana. Tetapi saya tekan pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita menjadi pendengar firman yang akurat. Yes. Saya ingin menjadi pendengar firman yang akurat. Amin. Saya sharing pada minggu lalu, pada hari Minggu, bahwa selama beberapa bulan terakhir ini saya mendengarkan firman. Jadi saya tidak hanya berkhotbah, mengajar jemaat, tapi saya juga mendengar firman. Dan saya mendengar firman, saya sharing kepada beberapa jemaat. Saya mendengar firman, ini karena saya meminta jemaat mendengar firman, maka saya juga harus memberi teladan. Saya mendengar firman, dalam satu minggu itu bisa capai satu kali duduk ada yang 6 jam. Satu kali duduk ada yang 3 jam. Satu minggu itu bisa total 9 jam. Atau paling kurang 8 jam. Kita duduk mendengar firman tanpa beranjak, tanpa berpindah. Nah, saudara bayangkan kalau saudara pada level ini diperlukan satu sikap, diperlukan satu attitude yang betul-betul, nanti saya jelaskan sebentar kenapa ada orang bergairah dengar firman, ada orang tidak. Mengapa ada orang serius dengar firman, mengapa ada orang tidak? Ini ada variabel-variabel atau ada faktor-faktor penentu. Sekarang ayat yang sudah kita baca tadi, jika engkau hari ini, jika pada hari ini engkau give constant attention to, jika engkau mendengar sambil memberi perhatian yang tetap kepada firman, kepada pribadi yang bicara yaitu Tuhan, maka segala berkat ini, saya akan menjelaskannya pada kesempatan yang lain. Bahwa kita tidak fokus untuk apa yang menjadi dampak daripada kita dengar firman yang baik. Tapi kita sedang menggali bagaimana saya menjadi pendengar firman yang akurat. Amin. Karena ini akan menentukan hasil-hasil. Jadi bahasa matematikanya adalah apa yang kita dengar dengan baik itu berbanding lurus dengan apa yang akan kita terima. Ya, amin. Apa yang kita dengar dengan akurat, apa yang kita dengar secara fokus berbanding lurus dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan kita mengalami mujizat, itu dipengaruhi oleh cara kita mendengar firman. Nah sekarang tentunya sudah bukan level kita lagi, jemaat, halo, sudah bukan level saya dan saudara hanya mendengar firman soal berkat saja. Sudah bukan level kita hanya mendengar firman yang menghibur kita saja. Kalau saudara komitmen untuk maju terus, berakselerasi,
Ada saat saudara rasa malu ya, kalau hanya mendengar firman yang sekedar bicara berkat. Tapi level kita akan tambah naik level ya. Oke. Sebelum kita menjadi pendengar yang akurat, kita harus pastikan dulu beberapa hal. Yang pertama, firman apa yang kita dengar? Saya tidak berpikir bahwa satu-satunya firman yang benar hanya yang kami sampaikan lewat live streaming ini. Tidak pada pendapat itu saya. Saya percaya ada sumber-sumber Tuhan memakai orang-orang sekian banyak di dunia ini untuk menjadi penyambung lidahnya Allah. Tapi mari kita lihat dulu, paling tidak ada beberapa poin yang ingin saya bagikan dalam pastikan dulu, sebelum kita jadi akurat, pastikan dulu ada beberapa poin, ada 3 poin yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah, kita dengar firman apa? Kita dengar firman apa? Karena ada firman yang tadi saya sudah bilang, hanya berputar-putar pada bagaimana kita diberkati. Hanya berputar-putar bagaimana kita mengatasi masalah. Bagaimana kita sukses. Ya, firman ini saudara mulai buka mata. Saya sudah bilang bahwa level kita bukan karena firman diberkati itu salah, tetapi firman diberkati itu adalah anak tangga awal ya. Untuk orang bertemu Tuhan, begitu tertarik dengan Tuhan karena ada berkat. Tertarik dengan Tuhan karena ada kesembuhan. Tertarik dengan Tuhan karena ada mujizat. Tapi kita yang mau upgrade hidup rohani kita tidak boleh tinggal di situ lagi. Nah, yang kedua, dari siapa kita mendengar firman ya? Dari siapa kita mendengar firman? Jadi kita menjadi akurat, kita menjadi pendengar yang akurat, itu faktor pertama harus kita pastikan dulu. Walau kita mendengar dengan baik, tapi kalau firman yang kita dengar itu bukan firman yang datang dari Tuhan, maka pendengaran kita kasihan sia-sia. Yang kedua, kalau kita dengar, kita pastikan dari siapa kita dengar. Karena ada banyak saudara-saudara pengkhotbah yang baik, pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa juga, ya ada serigala berbulu domba, ya. Jangan lupa bahwa ada pelayan-pelayan yang palsu. Jangan lupa ada pembicara-pembicara yang mungkin awal baik, tapi lama-lama berubah karena motif bisa berubah. Jadi yang pertama, firman apa yang kita dengar. Yang kedua, dari siapa kita dengar. Dan yang ketiga, ini akan kita kembangkan, yaitu pastikan sikap kita seperti apa. Selanjutnya kita akan bahas, tapi kita akan bahas dulu yang pertama. Kita harus pastikan yang kita dengar adalah firman Matius 4 ayat 4 ya. Matius 4 ayat 4, ada beberapa ayat di situ. Matius 4 ayat 4, kita pastikan dulu kita mendengar firman apa ya. Matius 4 ayat 4. Ya. Bunyi firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama kita harus pastikan firman yang kita dengar adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Amin, amin. Bagaimana saya tahu ini firman keluar dari mulut Allah? Dia punya cara sederhana. Paling tidak ada 2 cara untuk membedakan firman ini dari Tuhan atau bukan. Ya, ulangi. Kita harus ulangi bahwa kita membedakannya firman itu dari Tuhan atau bukan, paling tidak ada 2. Yang pertama adalah, siapa yang menjadi pokok dari pemberitaan firman? Ya. Sekali lagi, Alkitab, segala sesuatu Alkitab adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ya, yes. Alkitab berisi segala sesuatu tentang Tuhan. Katakan bersama saya, tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Jadi firman yang benar adalah segala sesuatu tentang Tuhan. Kalau kita, itu adalah bagian dari efek. Ya. Kalau kita bicara Tuhan, baru kita dapatkan petunjuk tentang kita. Tapi Alkitab tidak bicara tentang kita. Alkitab adalah
isi hati Tuhan tentang Dia, bukan Amen. tentang kepentingan kita. Yes. Bukan kepentingan denominasi, bukan kepentingan pribadi. Lagi firman yang dari mulut Allah selalu tentang Tuhan. Amin. Kalau saudara teliti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian, Maleakhi, Matius, Wahyu, kalau saudara kumpulkan semua ayat, maka ayat-ayat yang bicara soal berkat, ayat-ayat yang bicara soal kesembuhan, mujizat, masih jauh lebih banyak ayat yang berkata tentang kehendak Bapa, Ya. kehendak Tuhan, Yes. firman Tuhan, Amin. keinginan Tuhan, rencana Tuhan. Semua tentang Tuhan. Itu baru bilang firman. Amin. Yang kedua adalah, dari mana kita tahu yang kita dengar ini adalah firman Kristus atau firman Tuhan? Yang kedua adalah, Mulut Allah. segala sesuatu itu keluar dari mulut Allah, artinya demi kepentingan Allah. Firman untuk kepentingan siapa? Atau untuk kemuliaan siapa? Halo, bisa tangkap ini ya? Firman yang keluar dari mulut Kristus yang pertama adalah segala sesuatu tentang Dia, Amin. bukan tentang kita. Sekali lagi, Tuhan tidak boleh dijadikan pelayan kita. Kita yang harus melayani Dia. Amin. Firman itu ada untuk kepentingan yang kedua ini, untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Yes. Jadi kalau saudara mendengar khotbah, perhatikan dua hal ini. Dia bicara tentang siapa? Kalau firman disampaikan, saudara, dia bicara tentang tradisinya, organisasinya. Atau ada pendeta yang berkhotbah, maaf ya, dia mulai curhat, dia mulai kasih keluar isi hati, dia mulai keluarkan kekecewaannya, dia mulai cerita tentang bagaimana ia ditindas, bagaimana ia menderita, bagaimana ia mengalami kesusahan. Sekali lagi, ini sudah bukan lagi tentang Kristus. Tentang Dia. Ini sudah bukan tentang Tuhan. Karena Alkitab isinya segala sesuatu adalah tentang Tuhan. Itu sebabnya ada teologi. Teologi artinya ilmu tentang Tuhan. Bukan kitanya yang jadi pusat dari khotbah. Amin. Ya, amin. Bukan pendetanya jadi pusat dari khotbah. Yes. Jadi kalau saudara dengar ada orang yang mengatakan, saudara, saya percaya saya satu-satunya hamba Tuhan yang dipakai. Saya satu-satunya yang bisa menyampaikan suara Tuhan. Saya saja di seluruh dunia ini yang menjadi penyambung lidah. Perhatikan baik-baik, kalau saudara punya hikmat dari Tuhan, ini ciri-ciri firman yang bukan dari mulut Allah. Karena firman dari Allah, segala sesuatu bicara tentang Dia. Amin. Oke? Firman yang benar, ketik di situ. Firman yang benar, segala sesuatu bicara tentang Tuhan. Yes. Ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang kelompok kita. Ini bukan tentang kepentingan kita. Itu yang kedua ya. Tapi ini soal segala sesuatu firman yang keluar dari mulut Allah selalu kepentingan Tuhan. Yang kedua itu. Yang pertama tentang Dia. All about Jesus. All about God. All about the Holy Spirit. Yes. Not about me. Yes. Yes. Not about you, but about Jesus. Yes. The centralistic of the word of God is Jesus, Yes. bukan yang lain. Ya, ya. Jadi kalau saudara mendengar firman, jangan sembarang dengar. Kalau saudara dengar ada orang bercerita tentang bagaimana ia bisa melakukan mujizat, bagaimana orang sembuh karena dia punya doa, bagaimana karena orang bisa ditumpangi tangan oleh dia, orang sembuh. Bagaimana orang bertobat itu gara-gara khotbahnya. Sekali lagi, berita firman yang murni itu segala sesuatu tentang Yesus saja. Yesus, haleluya. Saya sependapat dengan Billy Graham. Dia selalu bicara tentang Yesus. Yes, yes. Dia tidak pernah bicara tentang dirinya. Ya. Dia tidak pernah promosi dirinya. Ya. Itu indikator bahwa itulah firman yang harus kita dengar. Amin. Jangan sampai ada orang menggunakan firman seperti contoh ya. Contoh kasus ya. Saudara jangan mengusik biji mata Allah. Hamba Tuhan adalah biji mata Allah. Amin. Saya sampai hari ini menghormati setiap hamba Tuhan di atas saya. Mereka menyakiti atau
menelantarkan saya atau melupakan saya, no problem. Sebab saya diminta seperti Daud harus menghormati Saul, ya. Tetapi bukan karena ada firman begitu maka untuk menghalalkan ayat itu untuk menjadi pembela. Kita sudah salah dan kita pakai ayat itu untuk membela diri agar kita tidak dikritik. Tidak. Firman bukan untuk kepentingan kita. Yes. Tapi firman untuk kepentingan Tuhan. Jadi caranya kita deteksi ini firman Kristus atau bukan. Cari tahu hamba Tuhan itu bicara tentang siapa. Kalau bicara tentang Tuhan selalu. Tentang Tuhan selalu. Dan kedua, tentang kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan. Agenda Tuhan. Kata yang mungkin lebih akrab. Agenda Tuhan. Ya, amin. Bicara tentang agenda Tuhan. Agenda Tuhan untuk khotbah apa? Supaya jemaat jadi seperti Kristus. Yes, Amin. haleluya. Supaya jemaat punya roh. Manusia rohnya strong. Yes, Dan amin, akurat. amin, amin. Bukan kita bicara berkhotbah supaya jemaat tergerak membantu, memberkati, Ya. memberi kita sumbangan, memberi kita uang, walaupun Ya. pendeta memerlukan. Tetapi kita punya kepentingan dalam berkhotbah adalah tentang Yesus. Yes, amin. Kemudian kepentingan Yesus. Haleluya. Kemudian yang ketiga adalah jadi ingat saudara, yang pertama kalau firman itu dari mulut Allah adalah saudara sudah ketik di situ segala sesuatu dari firman itu tentang Tuhan. Kedua, firman itu kelihatan dari Tuhan kalau segala kepentingannya untuk agenda Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga adalah kalau firman disampaikan, hati-hati, ini sangat mudah diselewengkan. Segala pemberitaan firman kemuliaannya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara jangan, ini bagus ini khotbah ini. Kenapa? Dia menguatkan saya. Dia membuka jalan saya diberkati. No. Itu dampak atau itu efek. Yes. Tujuan firman yang betul-betul dari mulut Allah keluar adalah, coba lihat ya, waktu iblis mencobai Yesus selalu ayatnya dipakai, kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Demi kepentingan, bukan kepentingan Bapa ini. Ya seakan-akan Yesus dicobai waktu itu dalam 100% sebagai manusia. Nah kalau kamu anak Allah, Yesus tahu firman itu bukan untuk kepentingan gagah-gagahan. Ya. Firman itu bukan untuk kepentingan kita show force. Haleluya. Kita kasih tunjuk bahwa saya bisa. Kalau saya Yesus, saya ngomong pada iblis waktu itu. Iblis, dengar kemana? Jangankan batu jadi roti, ya. Jangankan batu jadi roti. Engkau jadi roti bisa. Kamu. Aku, Yesus Maha Kuasa. Tapi dia dalam keadaan mengosongkan diri. Jadi kepentingan firman yang dipakai oleh iblis adalah untuk mengangkat egonya Yesus. Tapi Yesus tidak mau karena dia tahu. Yes. Firman yang murni yang keluar dari mulut Allah adalah tentang dia, Yes. Yesus. Atau tentang Haleluya. Bapa. Kedua, kepentingannya, agendanya Amin. untuk agenda Bapa. Dan kemudian yang ketiga, kemuliaannya adalah untuk kemuliaan Bapa. Makanya waktu Petrus bilang, Tuhan Yesus, minggir, jangan ke Yerusalem. Maka Yesus bilang, kamu tidak memikirkan agenda Bapa. Kamu memikirkan agenda kamu. Itu ciri-ciri pakai firman, pakai ayat. Orang kutip ayat, tunggu dulu. Kalau dia kutip ayat hanya untuk menggerakkan saudara memberi, itu bukan dari Tuhan. Kalau dia kutip ayat hanya untuk dia kasih tahu bahwa dia hebat, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa roh dan lain-lain. Kehebatan atau kepujian yang ujungnya adalah pada pendetanya, itu bukan, ya. Kemuliaan untuk manusia itu bukan firman yang murni. Ya. Sebab ada juga orang memberitakan firman, ya sudah nantilah kesempatan lain saya bicara itu. Tapi intinya yang pertama, kau mau menjadi pendengar yang akurat, pendengar firman yang akurat, pastikan dulu pertama dari firman apa maksud saya. Firman apa yang saudara dengar, ya. Sebab ada sekian banyak doktrin yang keliru, yang error, yang sesat, yang sekarang jalan. Ada waktu saudara kita belajar ini. Doktrin yang pakai ayat tapi bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya. Pakai ayat tapi ya bukan tentang Tuhan. Yes. Pakai ayat tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ulangi 3 ini.
tentang Tuhan, Ya. kepentingan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan. pakai ayat berarti itu dari Tuhan. Haleluya. Karena jangan lupa iblis pun bisa pakai ayat. Ya, ya. Bahkan di Yes. Matius 4 iblis 3 kali pakai ayat ya. Ya, ya. Jadi iblis tahu ayat ya. Jangan lupa saudara-saudara, orang yang diurapi Roh Kudus tahu ayat, tapi orang yang kerasukan setan juga tahu ayat. Jadi kalau ayat digunakan demi kepentingan bukan Tuhan, itu bukan dari mulut Allah. Ya. Demi kepentingan bukan Tuhan, saya ulang-ulangi, bukan tentang Tuhan, bukan kepentingan Tuhan, dan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan dari mulut Allah. Bisa tangkap ini? Ya. Yang bisa paham katakan amin. Saya paham. Amin. Ketik di situ, saya paham. Ini soal firman apa yang kita dengar. Ya. Jadi kalau saudara dengar di YouTube, ada sekarang banyak sekali pengkhotbah, ya termasuk gembala ada di YouTube. Tapi saudara dengar khotbah-khotbah di YouTube pakai saringan ini 3 tentang siapa dia ngomong, kepentingan siapa dia bicara, untuk kemuliaan siapa dia bicara. Kalau 3 ini benar, kita sama. Amin. Nah, selanjutnya, kalau kita mau menjadi pendengar akurat, yang kedua, pastikan dari orang siapa kita dengar. Ya. Saya di sini memberi diri untuk sebagai hamba Tuhan. Satu musim yang baru bagi saya, bagi kami suami istri. Kami ingin berdedikasi untuk fokus pada pelayanan firman dan fokus kepada jemaat pelayanan doa, firman. Kami ingin saudara-saudara, jemaat itu memiliki hamba Tuhan yang betul-betul dipastikan bahwa kami ini punya hidup didedikasikan untuk kerajaan Allah. Amin, amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Mari kita lihat, tidak semua, maaf ini agak ya perlu didengar dengan telinga yang dewasa ya. Tidak semua gembala itu gembala. Ya, tidak semua gembala itu gembala. Karena itu panjang ceritanya ya. Tapi kita baca dulu Yeremia 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ayat ini jelas kalau dibaca di ayat 14, Tuhan akan bawa orang-orang, Tuhan akan tuntun orang-orang, Tuhan akan tarik orang-orang, bawa kepada siapa? Haleluya. Bawa ke Gembala. rumah Allah ya. Yes. Bawa ke rumah Allah. Rumah Allah itu Amen, tidak amen. sembarang ya, tidak semua, maaf ya. Tidak semua gereja lokal adalah rumah Allah. Walaupun semua gereja itu baik ya. Sekali lagi semua gereja itu baik, tapi lihat dari sudut pandang pengajaran ini bahwa tidak semua gereja lokal itu rumah Allah. Kenapa? Ayat itu bilang bahwa Tuhan akan mengangkat bagimu, akan memberikan, ulangi, aku akan Mengangkat bagimu Aku gembala-gembala. akan mengangkat bagimu gembala-gembala. Terus? Gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya, gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Saudara mau tahu dari mana? Saya rindu sekali saya punya hidup sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Saya berkerinduan untuk saya makin strong dan makin akurat, agar saya waktu bicara firman saya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kan itu penting bagi jemaat ya. Kita tidak akan tenang kalau kita memiliki gembala yang tidak strong, yang tidak akurat, atau gembala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke lah, mungkin pada masa-masa yang sebelumnya ada banyak hal yang kita tidak tepat, tidak akurat, tapi sekarang kita harus akurat. Amin. Kita harus strong dan akurat. Kita tidak boleh error lagi ya. Nah, ayat itu mengatakan, aku akan mengangkat. Jadi dari siapa kita mendengar itu penting. Ya. Jangan sembarang dengar orang. Walaupun saya tidak bermaksud mengatakan saya itu satu-satunya yang benar. No, tidak. Saya tidak bermaksud mengatakan yang lain salah. No, bukan itu maksud saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak semua gembala berkenan. Sesuai firman ini ya. Sesuai firman ya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mengangkat gembala yang berkenan. Di dalam bahasa Inggris dia bilang begini, I will give you pastors
according to my heart. Aku akan memberikan, yang saudara-saudara perhatikan baik-baik, berdoa supaya saudara memiliki hamba Tuhan yang Tuhan taruh pada saudara. Ya, Tuhan taruh itu penting. Sama seperti saya juga sudah memiliki satu pemahaman bahwa kita harus menginjil, ya, harus cari jiwa, ya, harus bersaksi, iya. Tapi untuk orang datang pada kita, Tuhan yang akan membawanya. Ya, amin. Tuhan yang akan membawanya. Sebab apabila kita menggunakan cara kita, cara kompromi atau cara manajemen atau penataan yang sifatnya hanya untuk mengejar angka, mengejar jumlah, kita akan melakukan kesalahan, ya. Karena sudah banyak cerita pengalaman tentang itu di Perjanjian Lama. Ayat ini bilang bahwa Tuhan, I will give you pastors according to my heart. Dan yang sangat spesifik di sini dia katakan, which shall feed you with knowledge and understanding. Gembala yang bahasa Inggris bilang, di situ bahasa Indonesia bilang yang menggembalakan, ya. Coba baca di situ. Mereka akan mengembalakan kamu Ya. dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, kata di bahasa Indonesia dia menggunakan kata menggembalakan, ya. Menggembalakan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia pakai kata which shall feed you. Shall feed you with knowledge and understanding. Jadi bukan hanya menggembala, tetapi memberi. Feed itu memberi makan. Memberi makan, dan yang diberi makan itu disertai dengan apa yang Tuhan beri, knowledge and understanding. Pengetahuan tentang firman dan pemahaman atau hikmah. Yes. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya minta dukungan doa dari seluruh jemaat. Biarlah kami menjadi gembala yang berkenan, Amin. bukan kepada manusia, terutama kepada Tuhan. Dan kalau berkenan pada Tuhan, pasti berkenan pada manusia. Yes. Amin. Berkenan pada manusia belum tentu berkenan pada Tuhan, ya. Jadi doakan kami agar kami makin lama makin berkenan, Ya. dan dipercayakan untuk feed the people of God. Kita memberi makan, bukan hanya menjaga domba, Yes. bukan hanya mendoakan kalau sakit, bukan hanya menghibur, bukan hal-hal soal Jasmani. pastoral activity atau secara jasmani, tetapi memberi makan. Itu sebabnya saudara dukunglah kami agar kami tidak tersita banyak waktu dalam hal-hal yang sebenarnya boleh digantikan oleh orang lain, supaya kami boleh fokus memberi makan firman, ya. Memberi makan firman. Sebab Kisah pasal 6 ayat 2, 3 dan 4, para rasul itu fokus pada memberi makan firman. Hamba Tuhan yang berkenan itu fokus memberi makan firman. Kasih makan firman bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan knowledge of God and understanding of God. Pengetahuan tentang Tuhan, ya, firman tadi, segala sesuatu tentang Tuhan, dan understanding of God, pengertian, pemahaman tentang Tuhan punya isi hati. Ya. Tuhan punya Amin. mau, Tuhan punya agenda. Haleluya. Bukan hanya teologi saja, bukan hanya bahasa Ibrani, Yunani, Inggris dan lain-lain. Bukan itu, bukan pengetahuan dalam pengertian ilmu, tetapi pengetahuan tentang isi hati Tuhan. Yes. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai gereja lokal tetap konsisten pada agenda-agenda Tuhan. Amin. Membagi diakonia itu bagian dari kehendak Tuhan, tapi fokus kita adalah mendewasakan Yes. manusia roh kita. Amin. Amin. Melayani di altar itu adalah perintah Tuhan, tapi kita fokus supaya orang-orang di altar itu jadi dewasa Amin. di dalam iman. Kita membangun gereja itu bagian daripada kemuliaan Allah secara fisik, tetapi kita fokus membangun rumah Allah, yaitu hidup kita. Yes. Nah, ini merupakan knowledge of God, knowledge dan understanding
about God. Yang segala sesuatu tentang Tuhan. Jadi orang yang mau dengar firman jadi akurat, dia pastikan dulu dia tidak sembarang dengar firman. Ya. Kalau ada orang hanya tampilkan kepintarannya, bukan orang yang tepat. Kalau ada orang hanya tampilkan pengalamannya, bukan orang yang tepat. Kalau ada orang yang selalu bicara tentang isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, agenda Tuhan, itu pasti ada hubungan dengan apa yang saya sudah baca tadi. Allah, God will, ya, Allah, God shall give you pastor, ya, pastor yang saya lihat di sini according to mine heart, sesuai, cocok, kata Indonesianya, berkenan di hati Tuhan, supaya dia, kalau dia dapati saya berkenan, dia kasih kita hikmat, kasih kita knowledge dan dengan understanding. Berdoalah supaya saudara punya gembala memiliki pengetahuan dan pengertian, pemahaman dari Tuhan. Yes, Saya ingat Aholiab dan Bezalel ketika kemah itu, tabut dan semua perlengkapan di kemah pertemuan di Bait Allah versi padang gurun, itu Tuhan memberi Aholiab lewat Roh Kudus, diberi keahlian, ya, keahlian untuk membangun. Jadi intinya saudara perhatikan, kalau ada hamba Tuhan yang fokus selalu kasih firman untuk membangun roh saudara, bukan untuk membuat saudara kaya saja, tetapi fokus membangun roh, membangun manusia roh supaya dewasa, supaya menjadi seperti Kristus. Itu yang saya maksud. Sudah saya bilang di awal tadi, saya tidak berkata bahwa hanya kami yang benar, tidak, ya. Hanya kami satu-satunya yang pembawa berita yang benar, tidak. Sebab kita semua satu tubuh Kristus. Ada banyak orang di luar sana Tuhan pakai, tapi khusus untuk jemaat GBI Tiberias, mari saudara, apakah saya berlebihan jika saya gembala, kemudian saya meminta saudara dengarkan saya? Amin. Apakah berlebihan kalau saya yang setiap minggu berdoa dan belajar mencari kehendak Tuhan, mencari pesan-pesan Tuhan, kemudian saya berkhotbah dan kemudian saya minta saudara memberi perhatian, saya minta saudara serius dengar firman? Apakah berlebihan? Apakah berlebihan kalau saya bilang jangan dengar firman sembarang karena kita tidak tahu tentang siapa firman yang mereka bawa? Apakah berlebihan kalau saya gembala memberikan saudara warning atau memberikan rambu-rambu soal mendengar firman? Jangan sembarang dengar firman di YouTube, karena mudah sekali kita setiap kali ada orang kedengar baik. Tapi 3 hal tadi di belakang tadi, ya, firman apakah selalu tentang Tuhan, apakah kepentingan untuk Tuhan, apakah kemuliaan untuk Tuhan. Sebab ada kemuliaannya untuk organisasi, ada tuh kemuliaan untuk pribadi pengkhotbah, ada selalu bicara tentang keunggulan dari gerakan ini, gerakan itu, denominasi ini, denominasi itu. Saya percaya itu baik, tetapi itu bukan tentang Tuhan. Bukan yang utama tentang Tuhan. Jadi sekarang kita sudah dapat gambaran, ya. Haleluya. Yang pertama tadi, bahwa kita harus dengar firman yang keluar dari mulut Allah. Contoh keluar dari mulut Allah, saya balik sedikit. Firman yang selalu datang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ulangi, firman yang dari mulut Allah itu, dia punya ciri-ciri praktis. Kalau berkhotbah itu selalu ada mengajar, ada menyatakan kesalahan, ada memperbaiki kelakuan, ada mendidik orang dalam kebenaran. Kalau hanya menghibur-hibur orang, belum tentu, karena psikologi melakukan itu. Kalau hanya menguatkan, ya saudara, belum tentu, karena ajaran positive thinking juga melakukan itu. Kalau hanya untuk membuat orang jadi tenang, itu orang pergi olahraga yoga juga bisa menenangkan orang. Tapi kalau firman yang keluar dari mulut Allah, dia koreksi kita, dia ngajar kita, dia nyatakan kesalahan, dia perbaiki kelakuan, dan dia didik, kata didik ini yang perlu perhatikan. Firman harus mendidik, bukan firman memanjakan kita. Firman yang keluar dari mulut Allah, dia mendidik, kata didaktika, ya, kata didaskalos, mendidik, menuntun, mengarahkan, memperbaiki. Ini merupakan ciri-ciri
dari firman praktis yang keluar dari Allah. Yang kedua, kita harus pastikan kita mendengar dari orang yang tepat, ya. Orang yang tepat itu sudah saya jelaskan tadi, bahwa gembala akan dikirim oleh Tuhan padamu, yaitu gembala yang berkenan di hati Tuhan, bukan hanya merawat hari ulang tahun, melayani hari ulang tahunmu, melayani hari kelahiran, melayani pernikahan, melayani kalau meninggal dunia. Bukan hanya itu, tapi shall feed you, memberi makan padamu dengan firman yang diisi dengan knowledge of God and understanding of God, bukan yang lain. Haleluya. Kemudian di Rasul Paulus mengatakan yang harus kita dengar adalah, mari kita baca di 2 Timotius pasal 1 Timotius 4 ayat 16. Ini adalah bagian dari kami hamba Tuhan. Kami harus melakukan ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara perhatikan, yang Tuhan kirim padamu adalah hamba Tuhan yang harus dua hal, diawasi diri dan awasi ajaran. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita berbuat kesalahan tidak awasi diri, kita sendiri yang akan masuk neraka saja. Kita sendiri. Tapi kalau kita salah ajaran, kita akan membawa banyak orang. Betul. Kalau orang melakukan kesalahan sendiri, pribadi, hamba Tuhan melakukan kesalahan personal, pribadinya, dia sendiri yang akan ke neraka. Tapi kalau dia ajar salah, dia akan bawa banyak orang rombongan ke neraka. Jadi kami, doakan kami ya, hamba Tuhan, supaya kami awasi diri, awasi ajaran. Ada orang baik moralnya, tapi ajarannya salah. Saudara, berbahaya. Bukan hanya ekstrim salah satu, dua-dua harus benar ya. Bukan juga ajarannya mantap, ajarannya luar biasa, tapi hidupnya tidak benar. Tidak boleh, saudara-saudara, dua-dua harus. Makanya doakan kami. Saya tidak basa-basi ini. Saya minta jemaat doakan kami. Karena baiknya jemaat ditentukan oleh baiknya kami. Dalam keadaan baik kami bisa memberkati jemaat. Kalau kami error, maka jemaat juga akan mengalami akibat dari errornya kami. Jadi doakan kami, hamba Tuhan Paulus bilang pada jemaat-jemaat di Efesus, Korintus, Galat, doakan kami ya. Ini bukan tentang kami, tetapi tentang Tuhan masih berkenan enggak dengan kami. Amin. Tuhan masih percayakan enggak kami seperti apa yang sekarang. Saya merasa ada banyak hal yang sudah Tuhan taruh di hati saya, tapi saya belum punya banyak waktu atau belum punya banyak kesempatan untuk berbagi dengan jemaat. Sekian banyak firman yang Tuhan taruh. Doakan kami agar saudara mau jadi akurat, tapi saudara punya orang juga yang tepat. Ya, orangnya Tuhan. Yang dipercayakan knowledge and understanding dari firman, yang bukan hanya awasi diri, tapi awasi ajaran. Hati-hati, sekarang ada ajaran yang muncul di YouTube yang mengatakan Yesus sudah datang. Yesus sudah datang dalam wujud seorang wanita. Dan ini banyak sekali videonya ya. Ini dari dataran Tiongkok sana, ada banyak video masuk ke Indonesia. Orang tidak tahu, orang bagi-bagikan. Saya minta jemaat jangan sembarang bagikan video. Boleh konsultasi dengan orang tua rohani saudara. Saya memantau ajaran supaya jangan kita salah kasih makan ya. Self feed itu beri makan. Seorang yang mau beri makan harus pastikan yang makanan yang namanya meal, yang menu yang dia mau sajikan itu tidak beracun, tidak merusak pencernaan, atau tidak hanya enak di kerongkongan tapi rusak usus. Itu tugas daripada gembala, bukan hanya melayani diakonia, bukan hanya melayani kalau ada kebutuhan upacara-upacara, bukan hanya melayani sebagai seorang yang akan menandatangani surat baptisan, surat penyerahan anak, dan surat menikah, dan surat kematian kalau ada. Bukan hanya itu, tapi to feed, ya, memberi makan. Orang ini yang saudara perhatikan. Saya berharap saudara menemukan itu pada kami ya. Saya ulangi, apakah berlebihan kalau saya bilang jangan sembarang dengar firman di orang-orang. Jangan sembarang, dan ini saya tidak mengajarkan saudara anti orang lain, tidak.
Karena di luar sana ada sekian banyak orang dipakai Tuhan dengan tulus dan murni, yang dirinya diawasi, yang ajarannya juga diawasi. Saudara, apakah boleh mendengar? Boleh, tetapi fokuslah mendengar pada gembalamu. Amin. Amin. Sekali lagi, tidak berlebihan kalau saya bilang ini. Bahwa saudara supaya aman, dengarkan gembalamu. Amin. Tidak berlebihan kalau saya minta saudara, karena saya juga melakukan hal yang sama. Oke, yang ketiga, setelah kita pastikan firman yang harus kita dengar, itu segala sesuatu tentang Tuhan, tentang kepentingan Tuhan, dan tentang kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita harus pastikan kita mendengar dari orang yang tepat. Orang yang Tuhan taruh dengan knowledge and understanding, yang awasi diri dan awasi ajaran. Sekarang, periksa diri kita, karena kita mau jadi akurat. Mari kita lihat, kita harus perhatikan diri kita. Yang pertama adalah Mazmur 119 ayat 20. Saudara mau menjadi, ketik di situ, saya mau menjadi pendengar firman yang akurat. Saya mau menjadi pendengar firman yang akurat. Saya tidak tahu berapa banyak yang mengikuti, tapi bagi kami tidak terlalu penting. Karena siapa yang mendengar firman itu berarti Tuhan yang bawa saudara, ya. Tuhan yang dorong saudara, ya. Ini tidak terlalu penting soal jumlah, tapi yang penting soal satu orang berubah, malaikat surga bertepik sorak. Amin. Satu orang bertobat artinya berubah pikiran, satu surga bertepik sorak. Amin. Itu visi kami. Jadi tidak lagi terganggu dengan berapa banyak orang dengar, tapi yang saya fokuskan adalah satu saja di antara saudara berubah. Itu luar biasa berkatnya bagi kami, ya. Mazmur 119 ayat 20. Ya. Ayat yang ke-20. Ya. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Hancur jiwaku karena rindu. Ya, hatiku rindu Tuhan. Rindu. Bukan rindu melayani semuanya prioritas. Rindu dengar firman. Amin. Berapa banyak orang rindu melayani, tapi dengar firmannya payah. Ya. Jadi yang saya tekan di sini adalah, kalau saudara baca Mazmur 119, tiap ayat itu bicara soal firman. Dia pakai hukum-hukum, janji-janjimu, ketetapan-ketetapanmu, Tauratmu, firmanmu, titah-titahmu, itu 119. Kalau saudara baca semua itu, kalau mungkin ada satu yang tidak, saudara tetap akan menemukan bahwa ayat 1 sampai ayat terakhir Mazmur terpanjang itu soal firman. Soal firman. Saudara lihat situ, soal firman. Hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, kata-kata, jalan-jalan, hikmat-hikmat, ketetapan-ketetapan Tuhan, semua tentang firman. Tiap ayat itu luar biasa berbaca di sana. Jadi, yang pertama sebelum kita jadi akurat harus ada rindu dengar firman. Yes. Rindu, ya. Saya percaya saudara-saudara, ini firman memang tidak mudah, saudara-saudara. Orang bilang, kita kalau dengar firman, rupa berat, no. Itu lagu dulu bilang, benci tapi rindu. Suka dengar firman, waktu dengar firman agak berat. Ini merupakan pergumulan terbesar dari proses pendewasaan kita adalah mendengar firman. Pergumulan terbesar untuk mendewasakan kita adalah mendengar firman. Haleluya. Karena dari titik inilah saudara, waktu saudara dengar firman, iman muncul. Amin. Dengar firman itu muncul. Waktu Tuhan bicara, jadi langit dan bumi. Betul? Firman itu powerful. Firman itu merubah. Firman itu mencipta. Ya, firman itu dahsyat. Bahkan firman itu seperti api. Firman itu seperti godam. Firman itu seperti air. Firman itu seperti pedang. Firman seperti, pokoknya ada banyak analoginya. Nah, persoalannya adalah bukan pada firman, tapi pada kita. Apakah saudara dan saya memiliki rasa haus? Rasa haus dan lapar. Matius 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tanpa rasa haus dan lapar, makanya kita minta pada Tuhan. Saudara-saudara, saya bilang tadi kita mendengar firman 1 jam. Kalau kita masih bertahan, tidak gosok-gosok kaki, sudah lumayan, ya. Karena rasa lapar dan haus akan Tuhan, saudara, satu waktu firman tidak ada lagi. Satu waktu saudara mau suka, tidak ada lagi. Sama seperti pandemi sekarang, mau suka ibadah rame-rame, salah-salah orang mau lawan pemerintah, ya. Atau kalau saudara pengen
pengen dengar firman, satu waktu tidak ada lagi. Iya, betul. Jadi kalau saudara mau jadi pendengar akurat, ini setting dulu nih hati. Yes. Kalau ada orang sudah firman saudari Tuhan, pengkhotbah so akurat, ya. Firman saudari Tuhan, pengkhotbah so akurat, tapi tidak ada rasa lapar dan haus. Yes. Hatiku rindu, ya. Hatiku rindu terhadap janji-janjimu, hukum-hukummu, ketetapan-ketetapanmu. Karena kalau kita memiliki ini, maka luar biasa. Haleluya. Daun pepaya saja cuma rebus kalau namanya lapar. Haleluya, haleluya. Kalau namanya haus, air bekas cucian beras juga orang bagi. Ini bukan soal kualitas, tapi soal memang haus. Dorongan lapar dan haus. Yes. Apalagi kalau kita dapat minuman yang sudah ada mineralnya, makanan yang sudah dimasak oleh koki-koki yang mantap, maka kita akan mendapatkan, Tuhan bilang akan ada kepuasan, dan roh kita kapasitas puasnya sangat unlimited, ya. Amen. Luar biasa, berapa banyak kita dengar firman, kita tidak akan bosan. Yes. Kenapa? Ada lapar dan haus. Haleluya. Saudara-saudara harus miliki ini. Yes. Jadi firman sudah, walaupun malaikat yang datang berkhotbah, ya, walaupun firman dari mulut Allah langsung, malaikat yang berkhotbah, malaikat artinya tanpa cacat dan tanpa celah. Tapi kalau tidak ada rasa lapar dan haus pada kita, tidak akan ada terjadi sesuatu, Bapak Ibu. Ya, benar. Halo ungke uti, no. Semua kita harus berusaha untuk ada rasa lapar dan haus. Haleluya. Sudah baca firman tiap hari, itu tanda lapar dan haus. Yes. Sekarang sudah banyak cara, buka di laptop, buka di Alkitab, buka di tab, buka di handphone. Ada Alkitab video, ada audio, ada komik, ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada firman Allah yang hidup, ada King James Version, ada kemudian Alkitab anak-anak, semua sudah berbagai versi. Dan kalau kita masih tidak punya rasa lapar dan haus, kita tidak akan menyentuh semuanya itu. Ya, betul. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa ada ketertarikan terhadap firman, apapun yang disampaikan di khotbah, apalagi kalau khotbahnya live streaming, saudara masih boleh ke kamar mandi dan saudara bersembunyi di kamar mandi. Baru saudara keluar, kalau saudara rahmat heran atau saudara tutup, saudara tidak dilihat oleh hamba Tuhan, ya. Betul. Tapi kalau saudara punya rasa lapar dan haus, ayo cepat-cepat anak-anak, ayo mandi, ayo cepat-cepat kita siap-siap, ayo masih di jalan, ayo cepat pulang, mau singgah Indomaret, Alfamart, sudah nanti besok saja, karena orang mau dengar firman. Itu satu sikap lapar dan haus. Yes. Dan saya percaya kalau kami juga tidak punya begitu, maka jemaat juga tidak punya. Tapi kami sudah melatih lapar dan haus akan firman. Baca kitab suci tiap hari, dengar firman tiap hari, bahkan berjam-jam dengar firman. Ini akan membuat saudara akan lebih bergairah lagi. Haleluya. Saudara tidak akan pernah tahu sesuatu sebelum saudara dengar. Amin. Saudara tahu dari mana tuh rahasia-rahasia kalau saudara tidak mau mendengar. Tidak ada rasa lapar dan haus. Bagaimana saudara bisa mendengar tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Kemudian Amsal 13 ayat 13. Ini masih dari sisi kita. Sebelum kita menjadi pendengar yang baik, pendengar yang akurat, sikap itu perbaiki dulu. Sikap kita perbaiki dulu, ya. Karena pendeta terhebat sekalipun dia datang, namanya orang tidak lapar haus, tidak punya sikap yang benar, dia akan tersono, mengantuk. Saya sudah lihat orang yang namanya hamba Tuhan duduk di ibadah, hanya menghayal, hanya buka-buka handphone. Orang lain berdiri, dia duduk. Orang lain tepuk tangan, dia peluk dada. Orang lain masih dengar firman, dia pulang. Ini tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, hanya mencari-cari firman yang sesuai selera. Buka ini, buka itu, cari khotbah yang banyak lucunya, dia suka nonton. Yang khotbahnya orang pintar, orang cantik, orang ganteng, orang Bisaya, orang yang negro, dia nembak buka. Karena yang dia cari adalah kepentingan diri, bukan about Jesus, atau bukan untuk kepentingan Tuhan. Mari kita lihat sikap yang harus ada pada kita sebelum kita jadi pendengar yang akurat. Amsal 13 ayat 13. Ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Haleluya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. He who despises the word of God. Siapa yang memandang rendah, memandang remeh, memandang ringan. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata he who despises, atau yang menghina,
menganggap remeh, menganggap rendah. Bahasa Manado bilang pandang enteng. Pandang enteng kalau lagi ada khotbah. Kita tidak bisa mendengar baik. Kalau sikap ini masih ada, kita dalam roh berdoa. Saya berdoa, ya rabataka rabaya sika, rabataka rabaya sika, rabataka rabaya sika. Di dalam roh seperti ini pergi keluar. Amin. Roh-roh yang suka anggap remeh firman, pergi keluar. Pergi keluar. Amin. Yang lebih suka istirahat, lebih suka santai, lebih suka game, tapi memandang remeh, memandang rendah pemberitaan firman. Apalagi orang tua rohaninya berkhotbah, sampaikan firman, I don't care, dia tidak peduli. Ini roh ini harus keluar. Harus pergi dalam nama Yesus. Di alam roh dia sudah kalah. Iblis sudah kalah, dia cuma bisa membohongi kita. Kenapa dia menghalangi kita? Dia takut jangan sampai kita dengar firman baik dan kita akurat, kita dewasa. Dia tak gulung talipa palaka malintua. Karena yang iblis takuti adalah kalau kita dewasa, kita banyak makan firman dan kapasitas kita membesar, maka dia akan kehilangan domainnya dia. Dia akan kehilangan daerah kekuasaan dia. Kita akan take over karena kita dewasa. Jadi roh ini diutus untuk membuat kita error dalam mendengarkan firman. Error itu salah, keliru ya. Nah, apa yang saya baca ini harus ada dulu pada kita. Tidak boleh anggap remeh. Mau menjadi pendengar yang akurat, bilang pada anak-anak ya, kalau ada khotbah sementara disampaikan, jangan jalan-jalan. Ini kalau yang masih kecil-kecil ya, kita malu masih balita, batita. Tapi kalau sudah 12, 14, 15, apalagi seumur 30 tahun, coba kumis. Kong sementara dengar firman, bajalang sini, bajalang sana, tidak hormat firman. Firmannya tidak bisa masuk. Jangan marahi dia, doakan dia supaya dia berubah. Saya ulangi, sobat kumis rekel, bukan anak kecil. Kalau anak kecil masih batita balita dengar firman, nau orang Manado bilang, lau masih anggap biasa. Tapi umur 25, umur 40 dengar firman, acu tak acu, maka sulit sekali dia jadi pendengar yang baik. Gilirannya, kan? Jika engkau pada hari ini mendengar firman dengan baik, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bagaimana datang berkat kalau belum jadi pendengar baik? Bagaimana pendengar baik kalau kita masih pandang enteng terhadap khotbah atau firman? Atau kita, ya pokoknya ada banyak contoh, tapi jangan sudah mau banyak orang mungkin merasa tersinggung dengan kata-kata ini, tapi tidak apa-apa, lebih baik kita disinggung sekarang daripada nanti kita ditolak Tuhan, bukan? Kita diperbaiki sekarang. Kan firman itu untuk mengajar dan menyatakan apa yang salah. Salah satu yang salah adalah kalau kita seperti Esau, selalu menganggap remeh apa yang Tuhan anggap penting. Pelayanan firman itu penting. Haleluya. Khotbah yang disampaikan, apalagi ibadah raya dan lain-lain, itu penting. Dan saudara harus menghormatinya agar menjadi pendengar yang akurat. Amin. Kemudian saudara-saudara, jangan sampai sikap yang satu ini juga dalam rangka kita jadi akurat. Kisah 17 ayat 11 ya. Kisah 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang, saudara-saudara perhatikan di bagian awal tadi, jangan sembarang dengar firman dan belajar lagi. Cari tahu itu tadi ya, bahwa firman yang kita dengar ini all about God, all about Jesus, all about the Holy Spirit, all about the truth. Semua tentang kebenaran Tuhan, bukan yang lain. Kalau tidak dapati itu, jangan saudara-saudara terjebak. Tapi sekarang sikap yang harus kita bangun adalah kita harus terima firman. Amin. Terima firman dengan rela. Ayat itu bilang kerelaan hati. Dengan kerelaan hati. Menerima firman. Dengan segala kerelaan hati. Dengan segala kerelaan hati. Aduh, ini firman hari ini kita dengar, kita sebenarnya tidak terima, karena nanti apa gembala bilang kan? Nanti apa mama bilang? Oh, dengar Jo, amin. Saya amin saja daripada tidak ada komen.
amin, amin. Tapi hati kita harus rela terima. Ya. Saudara, saya hamba Tuhan, sudah lama saya jadi hamba Tuhan ya, sudah 30 tahun. Saya sudah sekolah cukup lama, tapi ditegur saya bersedia. Ya. Kalau firman keras saya rela terima. Ya. Firman yang bongkar bangkir kita punya masalah atau keburukan, saya terima karena itu satu sikap hati. Yes. Kerelaan menerima firman, terima firman dengan rela. Haleluya. Kalau firman berkat kita, oh haleluya, oh praise the Lord, amen. Kita tulis haleluya 100 kali. Tapi kalau firman teguran, diam kita. Ini jarinya nak mau ketik amen. Kenapa? Karena kita tidak sampai pada titik rela. Ya. Relakanlah dirimu, saudara-saudara. Ada bahasa satu pendeta, saya kutip, dia bilang, relakanlah dirimu untuk dipaksa, dan paksakanlah dirimu untuk rela. Ya. Untuk apa? Terima firman. Terima firman. Relakanlah dirimu untuk dipaksa, dan paksakanlah dirimu untuk rela. Karena tanpa kerelaan, itu kerelaan artinya dengan segenap hati orang terima. Amin. Orang biar jo orang dapat firman yang keras, yang penting itu demi kebaikan. Ya. Kita dapat teguran walaupun hati ini seperti disayat sembilu, tapi daripada hati ini menyimpan sesuatu yang salah, lebih baik saya dioperasi sekarang daripada nanti itu menjadi tumor. Haleluya. 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 Ketik haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya belum mendengar suara saudara bilang haleluya. Haleluya saudara di situ ya. Saya percaya saudara, kalau saudara rela dengar firman, mudah. Kalau saudara punya hati rela mendengar, rela ditegur, rela diajar, mudah mendengar. Tapi kalau tidak rela, marah kalau ditegur, aduh saudara gelisah dengar firman. Rasa lama ini pendeta Maxin berkhotbah, udah lama. Apalagi dia banyak sekali DP bahan. Dia bicaranya habis-habis. Nah saudara-saudara, ada waktu saudara akan dengar firman saya berkhotbah 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, satu waktu kalau 6 jam. Paulus khotbah sampai 1 malam, sampai Eutikus duduk di jendela, dia jatuh ke siang. Eutikus kalau baca dalam versi Yunani bukan Eutikus, baca Eutikus. Jadi Eutikus itu atau Eutikus duduk di jendela dengar firman, karena Paulus khotbah lama, dia mengantuk ke siang. Ya wajar saudara-saudara, karena dia duduk di jendela, lihat dalam, lihat luar, lihat dalam, lihat luar. Orang yang duduk di jendela, ingat dunia, ingat Tuhan, ingat dunia, ingat Tuhan. Akhirnya dia punya hati sulit sekali menerima firman, dan akhirnya dia tersono atau tertidur, dan dia jatuh dari lantai 3. Dia mati. Untung ada Paulus, doakan dia bangkit. Saya doa supaya saudara punya roh dan saya sama, lapar dan haus. Amin. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul. Kemudian yang berikut adalah pastikan selain kita memiliki rasa lapar, kita tidak meremehkan firman, kita rela menerima firman. Kemudian yang Kisah 19 ayat 9. Kisah 19 ayat yang ke-9. Pastikan saudara di sini supaya kita makin akurat. Tidak apa-apa kita kali ini agak lama karena nyanyiannya tadi pendek. Kita khotbahnya agak lama, tidak apa-apa ya saudara-saudara. Yang penting kota masih ada. Ya, silakan. Ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saudara perlu tahu bahwa Paulus pernah menghadapi 3 jenis orang. Dia berkhotbah di satu tempat selama sekian lama, dan dia berkhotbah, memang Paulus karena waktunya singkat, dia siang malam dia mengajar, siang malam mengajar. Tapi dia menemukan ada 3 kelompok orang. Yang pertama, saat mendengar firman menegarkan hati, tegar hati. Yang kedua, tidak mau diyakinkan. Walaupun sudah bilang katakan amin, dia berdiam. Katakan haleluya, dia tidak mau diyakinkan. Mau ada pada sikap istilahnya gantung begitu. Wah, saya tidak mau bilang ya, tidak juga mau bilang tidak. Nah, mau bilang ya tidak, mau bilang tidak juga tidak. Jadi tidak mau diyakinkan. Ulangi. Ada 3 kelompok orang yang sulit sekali akan berubah kalau dengar firman, dan mereka sulit sekali jadi akurat karena sudah pengalaman Paulus.
Paulus berkhotbah di Kisah 19, ada 3 jenis orang. Yang pertama, tegar hati. Tegar hati. Biar firman, saudara-saudara, perhatikan ya. Paulus pernah bilang pada Timotius, ada orang suka dengar khotbah, suka mendengar ajaran, tapi tidak mau berubah. Ya. Suka sekali dengar khotbah, suka sekali ibadah, suka dengar gembala khotbah, tapi tidak mau berubah. Ya. Tidak mau, itu tegar hati. Tegar hati. Kalau saudara ingat kata tegar, mirip dengan Israel, tegar tengkuk. Ya. Tegar tengkuk adalah penyebab mereka mati binasa di padang gurun. Ya. Satu generasi. Dan saya ingin saudara, dengan iman ini tidak ada lagi di antara kita. Amin. Tidak ada orang tegar hati, mengeraskan hati. Ya. Amin, mungkin amin. Tapi tidak ia setuju Ya. dalam arti dia mengeraskan hati. Saya akan jelaskan saudara, firman jangan taruh di otak, tapi taruh di hati. Yes. Perbedaannya saya jelaskan. Mungkin malam ini belum selesai, nanti kita sambung hari Sabtu ya. Ya. Jadi saudara-saudara, ada 3 jenis orang yang sulit sekali akan akurat dalam mendengar firman. Ini hanya Tuhan yang tahu. Ya. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Dalam hati, dalam hati, belum tentu. Dalam hati, masa. Dalam hati, tegar hati, Ya. tidak mau diyakinkan. Lebih parah lagi yang satu, mengumpat. Mengumpat jalan Tuhan. Mengumpat apa-apa yang diajar oleh Paulus. Mengumpat jalan Tuhan adalah sebutan orang Kristen versi Paulus. Yang Kristen Antioquia disebut Kristen. Itu sebenarnya adalah plesetan hinaan. Tapi jalan Tuhan dalam Kisah Para Rasul itu menyebut tentang apa yang dipercaya oleh orang Kristen yang belum disebut Kristen, jadi disebut jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Mengumpat jalan Tuhan. Rupa pendeta jongoni. Rupa betul jo dia. Rupa sebetul jo tuh berurusan. Saat dalam hati ada umpatan. Dan kalau saudara baca Kisah 19, Tuhan pisahkan murid-murid dari 3 jenis orang ini. Tuhan pisahkan murid-murid yang akurat. Dan saya percaya oleh Roh akan dipisahkan dari kita. GBI Tiberia, saudara, akan tidak dikirim orang-orang begini. Amin. Amin. Saya berdoa di alam Roh, Tuhan pisahkan. Kalau mau kirim orang ke gereja kita, kalau masih Tuhan berkenan, kita dipercayakan jiwa-jiwa. Kalau boleh tipe orang yang tegar hati ini, Tuhan kalau boleh tidak usah. Orang-orang yang memang kita tidak bisa pilih, kalau Tuhan kirim ya berarti tugas kita. Tegar hati, tidak mau diyakinkan, dan suka mengumpat jalan Tuhan. Saudara tahu mengumpat jalan Tuhan? Di ibadah dia yes, amin. Dia pulang di rumah, dia diskusikan khotbahnya gembala. Betul. Orang baku debat, masa begitu. Ini terjadi di 5-6 tahun lalu, saudara. Saya dapati ada orang dengar firman, tapi karena belum mampu terima, orang debat di rumah, baca cerita, kritik sana. Jadi akhirnya tidak mengalami perubahan. Yes. Bukan saudara yang saya maksud ya. Jadi mendengar akurat itu perlu sikap. Ya. Karena dalam rangka kita tiba pada mendengar baik, kemudian sesudah mendengar baik kita melakukan dengan baik. Dan mendengar baik ada tahapan. Mendengar baik sebelum melakukan dengan baik ada pengertian, pemahaman. Jadi mendengar baik hasilnya pengertian. Habis pengertian dapat melakukan. Habis melakukan dapat yang janji-janji Tuhan. Tapi sebelum mendengar baik, sikap harus diperbaiki. Yes. Katakan amin. Amin. Sikap kita harus kita perbaiki. Dan kemudian saudara 3 ini garis bawahi. Kalau sudah punya Alkitab biasa di stabilo, boleh stabilo Kisah 19 ayat 9 ini. 3 jenis orang yang sulit sekali akurat mendengar firman. Di depan hamba Tuhan atau di depan pendeta dia bisa manis, tetapi diam-diam dia simpan 3 sikap ini. Yaitu tegar hati. 1, tegar hati. Yang kedua, apa tadi? Tegar hati, tidak mau diyakinkan. Tidak mau diyakinkan. Walau semua orang sudah yakin, dia tetap ambil oposisi. Jangan ada pada saudara itu. Jangan ada. Ada. Yes. Jangan, ini akan jadi seperti Yanes dan Yambres. Akan seperti orang-orang yang tadinya berapi-api, tapi oleh karena terbiasa tegar hati, tidak mau diyakinkan, yang lebih parah lagi, mengumpat jalan Tuhan. Membicarakan firman bukan dalam rangka menyetujui atau mendukung, tetapi
dalam rangka menolak. Ini dijauhkan Tuhan dari kita, ya. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 9. Sikap yang harus kita bangun sudah ada 4 atau 5. Rasa haus harus ada. Amin. Amin. Kedua, hargai firman harus ada. Ketiga, rela dengar firman. Amin. Yes. Keempat, saudara-saudara, jangan tegar hati, kemudian tidak mau diyakinkan dan mengumpat jalan Tuhan. Yang terakhir di bagian sebelum kita mendengar akurat, ini sikap harus ada. Mazmur 119 ayat 11. Saya sudah bilang tadi, Mazmur 119 ayat 1 sampai habis, yang pasal terpanjang ini, semua tiap ayat isi firman. Firman, tiap ayat, ya. Jalan. Ayat 11, silakan. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, Ya. supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Orang dengar firman bisa berdosa? Bisa. Ayat ini bilang, kalau kita tidak simpan di hati. Kenapa kita tidak simpan di hati? Saya sendiri mengalaminya. Bahwa kalau saya dengar firman, mungkin karena saya teolog, saya taruh di pikiran, saya kaji. Jadi pada waktu seseorang hamba Tuhan bicara, dia sudah lama bicara paragraf 2, paragraf sampai sekian. Saya masih di paragraf pertama karena saya masih kaji-kaji dengan otak saya. Tapi saya berubah. Sekarang setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang saya pastikan dari Tuhan, dalam arti saya mendengar firman, saya taruh di hati saya. Dan seperti Maria, dia simpan di hati. Amin. Amin. Dia simpan di hati. Elizabeth, dia simpan di hati. Amin. Ada rahasia-rahasia yang saudara belum paham, simpan dulu di hati. Yes. Taruh di roh saudara, simpan. Yes. Satu saat saudara paham. Amin. Satu saat. Saudara, kalau saudara dengar pertama belum paham, dengar lagi. Dengar kedua belum paham, dengar lagi. Itu hati yang rela toh. Ya. Lapar dan haus. Amin. Saudara tidak menolak firman. Saudara tidak meremehkan. Tidak berarti karena sulit dimengerti maka kita remehkan, ya. Bukan karena sulit dipahami maka kita tolak. Tidak. Firman tidak pernah gagal. Amin. Amin. Firman tidak pernah kembali kosong. Amin. Yes. Firman yang dari Tuhan, firman yang orangnya Tuhan, dan firman yang datang dengan sikap yang benar pada kita yang bersikap dengan benar tidak pernah gagal. Ketik di situ. Firman tidak pernah gagal, ya. The word of God never fail. Yes. Firman Tuhan, firman Allah tidak pernah gagal. Kalau gagal, mungkin pemahaman kita yang belum sampai. Belum pernah ada firman yang gagal. Yes. Nubuatan Tuhan tidak ada yang meleset. Ya. Janji Tuhan tidak ada yang konti. Ya, semua rencana Tuhan tidak ada yang buyar. Ya. Manusia yang error. Dan kalau kita belum paham, simpan di hati. Amin. Siapapun termasuk saya, ada yang belum saya paham. Saya masih bertanya tapi saya simpan. Kemudian saya dengar lagi, saya baca lagi, saya dengar. Saya yakin disinilah peran Roh Kudus untuk membuat kita paham, ya. Yes. Membuat kita mengerti. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Karena saya punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yes. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Dan Alkitab firman Allah 2 Timotius 3:16 bilang mengajar, Haleluya. menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran tidak pernah kalah. Amin. Yes. Kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan, ya. Amin. Mungkin bisa diabaikan, tapi tidak bisa dikalahkan. Yes. Mungkin saudara, kebenaran itu sulit dimengerti, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Amin. Karena apa yang dari Haleluya. Allah itu sifatnya roh. Ya, ya. Apa yang dari Allah yang kita makan dari firman itu sifatnya roh. Yes, yes, yes. Apa yang sifatnya roh tidak dapat dikaji dengan otak Yes. kita yang terbatas. Tapi roh Tuhan yang akan menerangkan itu pada kita. Amin, amin. Terima supaya kita tidak berdosa. Firman yang kita haleluya. dengar simpan di hati. Simpan di hati. Saya juga Yes. melakukannya. Ada yang belum saya paham, saya simpan di hati. Amin, Dan amin, saya yakin amin. Haleluya. satu waktu saya paham. Karena saya harus respect dulu baru bisa dengar baik. Amin. Sikap kita akan menentukan kemampuan, sikap kita terhadap firman akan menentukan nanti cara mendengar kita baik atau tidak. Ya. Cara mendengar kita baik sudah pasti akan didukung, sudah didukung bukan akan,
sudah didukung oleh sikap yang baik. Amin. Dengan rasa lapar dan haus, saudara akan melawat firman yang saya orang tua rohani. Kan kita sudah satu gereja lokal. Jadi tidak berlebihan kalau saudara saya minta dengarkan firman yang saya sampaikan, ya. Amin. Ulangi, tidak berlebihan kalau saya minta saudara fokus kepada gembala saudara punya pelayanan firman. Dan saudara-saudara dengan rasa lapar dan haus, saya bersyukur memiliki jemaat yang punya rasa lapar dan haus, yang selalu pengen tahu, pengen belajar, pengen pencerahan, pengen lebih banyak lagi, lebih limpah. Saya bersyukur ada di sini. Amen. Saya bersyukur sekali ada di gereja ini. Dan saudara dengan sikap rasa lapar dan haus, dengan tidak meremehkan firman, dengan kita selalu rela menerima firman, kemudian dengan lembut hati, tidak tegar, ya, tidak menolak, dengan tidak mau diyakinkan, apalagi mengumpat, kita buang semua itu. Dan kemudian yang terakhir, kalau ada firman yang kita belum paham, simpan di hati. Ya, amin. Ku taruh firman di hati. Yes. Haleluya. Firman menjadi pelita, dia akan menerangi kamar-kamar hati kita yang gelap. Firman akan menjadi air, dia akan mengairi. Saya sudah contohkan pada hari Minggu, kalau ada saluran yang busuk, yang got yang busuk di depan kita, tapi kalau ada hujan deras 3-4 hari, air mengalir terus. Satu saat saluran itu akan bersih, bau busuknya akan pergi, lumut-lumutnya, semua kuman-kumannya apa tuh akan pergi, akan jadi mata air. Begitu juga saudara, kalau selalu diairi dengan firman, hati kita lambat laun akan bersih. Haleluya. Firman selalu masuk, dia akan selalu bersih. Saudara, 1 liter kotoran ditambah dengan satu kontainer air, 1 liter itu akan tidak ada karena dibawa oleh air satu galon besar. Jadi firman akan membersihkan kita. Firman juga seperti roti. Kalau kita lemah, kita makan. Satu waktu kita akan seperti binaraga. Bukan badan. Ini roh kita akan seperti binaraga, ya, bukan binarangka. Ya, binaraga, karena kita makan. Maka kita akan makin strong. Nanti Roh Kudus akan membuat kita akurat. Kita akan nanti pada hari Sabtu saya lanjutkan, ya. Amen. Saya percaya firman itu seperti pedang yang bermata dua. Dia bisa pisahkan antara motif yang lurus dan motif yang bengkok. Firman itu seperti pedang, dia bisa membedah dan dia bisa memisahkan ini gelap, ini terang. Dia bisa membedakan antara terang dan samar-samar. Dia bisa membedakan antara putih dan abu-abu. Memang sudah tidak hitam tapi masih abu-abu, dia bisa bedakan. Memang sudah tidak gelap tapi masih samar-samar, dia bisa bedakan terang dan samar-samar. Memang sudah tidak dingin, saudara, sudah panas, sudah tidak dingin, tapi masih ada DP laut-laut. Tuhan seperti pedang masih bisa. Dia membedakan ini panas, ini laut-laut. Jadi saudara-saudara, firman itu luar biasa. Firman bersama Roh Kudus bekerja sama. Dan bagaimana kita mendengar baik, sikap ini kita bangun dulu. Bangun dulu. Dengan pelajaran yang saya sudah bagikan, firman yang malam ini saya bagikan, saya berharap pada hari Sabtu, waktu kita lanjutkan, pada saat itu kita mendengar firman, kita akan makin akurat. Oh, ternyata ini luar biasa. Setelah kita akurat, semua janji Tuhan, maaf, saya punya kalimat ini mungkin agak ekstrim. Kalau kita sikap benar, kemudian mendengar dengan benar, kemudian kita memahami, kemudian kita menjadi pelaku firman. Maaf, saya punya bahasanya agak ekstrim. Saudara tidak berdoa pun saudara diberkati. Ya, ini levelnya agak lebih tinggi, ya. Betul. Saudara, sebab ada orang berdoa tiap hari tapi stres juga tiap hari. Berdoa tiap hari tapi juga kepahitan tiap hari. Kenapa? Dia tidak sanggup melakukan firman karena sikap hati waktu dengar khotbah itu tidak tepat, tidak sesuai, tidak cocok, ya. Atau kata kita yang sering kita bilang tidak akurat, hati ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi firman itu selalu lewat, firman itu selalu meleset padanya. Firman tidak pernah gagal, tapi bagi orang bersikap salah, firman akan miss, ya. Firman tidak pernah gagal, tapi pada orang yang sikap salah, dia akan lewat tanpa membekas, dia akan lewat tanpa berdampak. Tapi malam ini, kesempatan ini, saya percaya dengan sikap yang benar,
mendengar dari firman yang kita sudah tahu dari mulut Allah, dan kemudian kita dengar dari orangnya Tuhan, dan dengan sikap yang benar, nanti pada waktu kita dengar, kita akan bisa berpotensi menjadi pendengar yang akurat. Amin, amin. Yang terakhir, ayat yang terakhir kita baca sebagai penutup dari bagian ini, kita akan sambung pada hari Sabtu nanti. Ayat yang terakhir Lukas pasal 11 ya. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat yang ke-28 bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Saudara, mengapa kadang-kadang melakukan firman agak susah? Karena ternyata saya sampaikan nanti hari Sabtu, ikuti ya. Karena antara mendengar dan melakukan ada bagian yang harus dilewati. Antara mendengar dan melakukan ada bagian yang harus kita lewati supaya waktu kita melakukannya tidak berat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.